orang yang nongkrong. Enggak om, saya beneran kok, ada yang kenal Banyak lagi, banyak. Ada yang kenal saya kok om, bener om, lohi, saya nggak tahu om. Pria ini menangis karena memohon ampun agar tidak ditangkap tim perintis presisi. Memohon ampun agar tidak dimarahi orang tuanya akibat tawuran. Sebelum melakukan penangkapan ini, tim perintis presisi melakukan patroli rutin di sejumlah kawasan di Jakarta Timur. Petugas mendapati remaja yang tengah berkumpul di Jalan Suci Ciracas, Jakarta Timur, sehingga segerombolan pemuda kocar-kacir melarikan diri. Namun petugas tidak menemukan barang berbahaya dari pria ini. Pria yang sedang tidur ini mengaku kaget melihat kedatangan petugas kepolisian. Tak sampai di situ, petugas kemudian mengamankan 2 orang remaja yang sempat melarikan diri. Kedua remaja ini hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Ciracas. Selain menangkap 2 orang pemuda, polisi juga menemukan sejumlah senjata tajam berukuran besar yang disembunyikan para pelaku di dalam gang dan lahan kosong. Guna menekan pencegahan aksi tawuran remaja, tim patroli perintis presisi kemudian membawa kedua remaja ini beserta barang bukti senjata tajam ke Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur guna diberikan pembinaan serta proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di jalur utama Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. 3 minibus ringsek sedangkan 2 bus pariwisata rusak ringan. 5 mobil ini rusak parah akibat kecelakaan beruntun di jalur utama Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Insiden bermula saat 2 unit minibus mencoba mendahului bus pariwisata yang melaju dari arah timur Sampang dengan tujuan ke Surabaya. Dari arah berlawanan, sebuah minibus lainnya melaju dengan kencang dan terjadi kecelakaan. Akibat kecelakaan beruntun, 3 unit minibus ringsek parah, sementara 2 bus pariwisata alami pecah jendela depan. Untuk barang bukti sudah kami evakuasi, dibantu rekan-rekan dari Satlantas maupun dari Polsek Jrengik mengevakuasi barang bukti dan memperlancar arus lalu lintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun jalur utama di 2 arah sempat mengalami kemacetan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Ratusan kios souvenir dan kuliner di kawasan Irti Monas Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar Kamis pagi. Pihak pengelola menduga ada unsur kesengajaan dalam kebakaran tersebut. Kebakaran menghanguskan ratusan kios souvenir dan kuliner di Irti atau Ikatan Restoran dan Taman Indonesia kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis dini hari tadi. Api dengan cepat merambat dari satu kios ke kios lainnya. Perambatan api diduga karena isi dan material kios yang mudah terbakar dan pedagang yang mencoba memadamkan sendiri api. Api bisa dipadamkan setengah jam kemudian. 204 dari 323 kios diantaranya ludes terbakar. Tapi kami tiba-tiba ditelepon oleh teman ketika kami sudah sampai sini, ternyata kaos teman-teman, tempat souvenir teman-teman ini sudah habis dan kami sudah sampai ketika pojok sudah kena yang kuliner gitu. Mengacu pada kondisi api yang berkobar secara bersamaan dari sejumlah sisi, pihak pengelola Lenggang Jakarta Monas menduga ada unsur kesengajaan dalam kebakaran ini. Guna memastikannya, pihak pengelola masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Untuk sementara kita belum berani menuduh, dugaan ya mungkin ada unsur sengaja atau tidak ya nanti setelah penyelidikan gitu. Tapi melihat kebersamaannya api ini bisa menyambar cepat ujung barat, timur, selatan, utara, ya kita sehingga bisa menyimpulkan ada unsur kesengajaan gitu. Kerugian akibat kebakaran mencapai 20 miliar rupiah dihitung dari nilai bangunan dan barang-barang milik pedagang yang ludes terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sadis, seorang pria warga kota Baubau, Sulawesi Tenggara tega menganiaya istrinya dengan silet. Pelaku terbakar api cemburu dan menduga istrinya berselingkuh dengan pria lain. Mana dia? Ada. Yang mana? Burung semana? Yang mana? Dia. Oke. Ada?
Setelah sempat buron selama 3 hari, Said akhirnya berhasil diringkus polisi di tempat persembunyiannya di Desa Lupia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pelaku ditangkap karena telah menganiaya istrinya dengan menggunakan silet. Akibat perbuatan pelaku, korban menderita belasan luka sayatan di wajah dan di sekujur tubuh. Pelaku tega menganiaya istrinya yang tengah tertidur karena terbakar api cemburu. Pelaku menduga sang istri berselingkuh dengan pria lain. Usai melakukan penganiayaan di Konawe Utara, pelaku langsung melarikan diri dan sempat dikejar warga namun berhasil lolos. Setelah mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ternyata benar buron dan kabur ke daerah Polres Muna, kami langsung mempersiapkan tim untuk melakukan penangkapan. Alhamdulillah, tanpa banyak perlawanan, tersangka berhasil kami tangkap di kediaman bibinya. Usai ditangkap, pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Lasolo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng Ainis melaporkan. Seorang bocah berusia 8 tahun di Pasar Rebo, Jakarta jadi korban persekusi atau penganiayaan teman-teman bermainnya. Para pelaku membakar kaki korban dengan korek api hingga kaki korban melepuh dan trauma. Bocah berinisial A tak mampu membela diri dan hanya bisa menangis kesakitan saat ia jadi korban penganiayaan teman-temannya yang lebih tua. Para pelaku langsung melarikan diri setelah membakar kaki korban dengan hand sanitizer dan korek api. Akibatnya pelajar sekolah dasar di Jakarta Timur ini menderita luka bakar di kaki dan trauma. Korban juga tak berani lagi main keluar rumah dan ketakutan jika melihat pelaku. Kalau misalnya dari pihak keluarga, setelah saya sudah nulis pernyataan dan nggak terima, dia mau melanjutkan ke jalur hukum ya is okay, nggak jadi masalah gitu. Karena ini udah kekerasan sekali menurut saya. Kita mau ngajak si korban ini untuk ke psikolog. Karena takut, dia itu trauma sekali ketika melihat pelaku dan lewat depan rumahnya. Jadi takut. Selain jadi korban kekerasan, para pelaku juga diduga kerap merundung korban. Hingga kini keluarga korban masih mengupayakan dialog sebelum menempuh jalur hukum. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Banten menggerebek gudang mafia minyak goreng curah di Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten. Di gudang ini beraksi praktik pengemasan minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan premium. Pemilik gudang ditangkap berikut 3.200 liter minyak goreng curah. Di gudang milik CV Jongjing Pratama terjadi penimbunan minyak goreng. Saat digerebek Subdit Indak Ditreskrimsus Polda Banten, ditemukan praktek pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan premium dan menjualnya dengan harga tinggi. Polda Banten membongkar mafia migor ini karena ada indikasi kecurangan dalam distribusi minyak goreng kemasan plastik berhadiah sabun cuci. Praktek ini dilakukan oleh perusahaan yang memiliki bidang usaha sebagai pedagang komoditas minyak nabati dan hewan, tetapi pengemasan migor dalam plastik kemasan tanpa dilengkapi izin usaha industri. Praktek ilegal ini untuk meraih keuntungan selisih harga dari minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter menjadi Rp20.000 per liternya. Temuan kita jadi 32 ton ya, kalau perbandingannya harganya 14.000. Kemudian naik menjadi 20.000 kan per liternya dapat 6.000 perak. Kalikan aja 32 ton. Liter atau ton kan? Iya. Liter atau 32.000 liter atau 32 ton kan 32.000 liter. Di seluruh wilayah Banten, utamanya di Pandeglang sama Lebak. Selain menangkap 1 orang pemilik usaha, polisi juga memeriksa 10 saksi, yaitu karyawan dan pemasok kemasan botol minyak goreng. Polisi juga menyita 1.300 botol minyak goreng dan berbagai peralatan untuk mengemas. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Jasad manusia yang sudah berupa tulang belulang ditemukan di lahan kosong di Desa Bangah, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.